maka di sini sekarang upah akan pekerja akan menaikkan penawarannya sehingga akan kembali ke keseimbangan semula. Ya, jadi perusahaan bisa mempekerjakan karyawan lebih banyak lagi. Ya, jadi kembali ke keseimbangan semula. Itu kalau upahnya itu fleksibel. Ya. Nah, jadi kalau dalam jangka panjang, ya, itu akan selalu begitu. Jadi akan selalu kondisi itu akan selalu kembali ke kondisi semula, ya, sehingga dalam jangka panjang, ya, upah output rata-rata tidak dipengaruhi oleh harga, ya, karena ketika harga tadi naik, gitu, maka perusahaan bisa menaikkan upah nominal, ya, sehingga tidak berpengaruh, ya, kurva jangka panjang penawarannya ini tidak dipengaruhi oleh harga, bentuknya adalah vertikal. Yang berpengaruh adalah modal dan tenaga kerjanya. Ya, di mana di sini tidak digambarkan dalam kurva kita. Nah, sekarang kemudian di sini kita bisa lihat bagaimana terjadi perubahan terhadap kurva agregat demand berpengaruh dalam jangka panjang. Ya, dalam jangka panjang, ya, tingkat output yang dihasilkan dalam jangka panjang itu adalah menunjukkan kondisi full employment, ya, artinya dalam tingkat produksi rata-rata yang dihasilkan dalam suatu perekonomian pada tingkat full employment, ya. Nah, dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah uang beredar, maka harganya yang menjadi turun, tapi outputnya tetap tidak berubah. Ya, inilah yang disebut dengan dikotomi klasik tadi, bahwa faktor yield Y-nya ini tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor nominal seperti harga dan jumlah uang beredar. Perubahan jumlah uang beredar hanya berpengaruh terhadap harga, tapi tidak berpengaruh terhadap outputnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan bentuk kurva agregat supply dalam jangka pendek? Ya. Dalam jangka pendek, karena harga diasumsikan adalah kaku, ya, harga dalam jangka pendek tidak mudah menyesuaikan, ya, tidak mudah berubah, ya, maka dia digambarkan harga itu berada pada tingkat harga tertentu di sini. Ya, kurva Short-Run agregat supply-nya. Jadi kalau misalnya sekarang contohnya pemerintah menaikkan jumlah uang beredar, ya, sehingga menggeser kurva permintaan agregat dari kiri ke kanan, ya. Kita lihat sekarang dalam jangka pendek ada pergeseran dari A ke B. Ya, artinya adalah dalam jangka pendek akibat kenaikan jumlah uang beredar mendorong kenaikan output sementara dalam jangka pendek pada tingkat harga yang sama P0. Ya, kita lihat sini. Namun dalam jangka panjang, ya, dia akan kembali menuju ke kondisi rata-ratanya dari B menuju ke C, ya.
dari titik B, ya, lama-lama harga akan naik, ya, harga akan naik, maka produk output akan berkurang sampai pada titik C kembali ke kondisi alaminya, kondisi rata-ratanya, berhenti di titik C. Jadi dalam jangka panjang harga akan lebih tinggi pada tingkat output yang sama. Dalam jangka pendek, harganya tetap dalam output yang banyak, ya, pun kemudian lama-lama akan berkurang. Ya, sehingga nanti dalam jangka panjang, ya, perekonomian itu akan selalu menemukan titik keseimbangannya, ya. Jadi kalau di sini nanti, ya, dari titik B ke titik C itu kurva short-run agregat supply-nya itu akan bergeser, ya, seiring kenaikan harga dia akan bergeser terus ke atas sampai berpotongan di titik C, ya, sehingga dalam jangka panjang akan terbentuk kembali seperti ini, ya. Contoh lain misalnya, bagaimana kalau sekarang perekonomian mengalami permintaannya turun, ya, misalnya berkurangnya jumlah uang beredar, ya, kurva agregat demand bergeser ke kiri, ya. Nah, kita lihat di sini dalam kiri, ya. Namun dalam jangka panjang, ya, akibat berkurangnya output itu, ya, maka lama-lama harga akan turun, ya, kurva SRAS, ya, kurva short run-nya akan bergeser turun ke bawah sampai berpotongan di titik C. Maka dalam jangka panjang harga akan lebih rendah pada tingkat output yang sama. Dalam jangka pendek output akan turun, output akan berkurang, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ketika dalam jangka panjang, ya, perekonomian itu bisa mengalami shock, gangguan, ya, bisa terjadi gangguan-gangguan, ya, seperti sekarang misalnya terjadi resesi, agar perekonomian itu bisa kembali normal menuju ke output pendapatan rata-ratanya, maka pemerintah harus membuat kebijakan untuk stabilisasinya, ya. Kalau gangguan itu, ya, shock itu terjadi dari sisi penawaran, ya, itu disebut dengan supply shock, ya. Misalnya tadi saya contohkan, ya, terjadinya bencana alam, terus peningkatan demo buruh minta kenaikan upah, ya, dari tingkat produksi pokoknya, ya, itu adalah supply, ya. Sedangkan gangguan dari sisi permintaan, ya, itu adalah demand, ya, demand shock. Nah, agar perekonomian kembali ke semula, maka pemerintah harus membuat kebijakan stabilisasi, ya, untuk mengatasi fluktuasi ekonomi jangka pendek ini, ya. Sehingga ketika perekonomian nanti kembali ke kondisi semula, maka tingkat pengangguran dan sebagainya akan juga kembali ke kondisi semula, ya. Jadi misalnya di sini dicontohkan bagaimana terjadi shock di sisi permintaan misalnya, ya. Kenaikan permintaan uang, kenaikan perputaran uang, ya. Semakin banyak orang itu berinvestasi, ya, menaruh uangnya di bank, berinvestasi, ya.
maka ini akan mendorong jumlah uang beredar meningkat, ya. Kurva agregat demand bergeser ke kanan, investasinya meningkat misalnya, ya. Maka dalam jangka pendek output akan bergeser dari A ke B, outputnya lebih tinggi, ya. Kemudian dalam jangka panjang, ya, kurva sotranya akan bergeser naik ke atas sampai ke titik C, ya, dalam jangka panjang. Kemudian ini adalah shock dari sisi penawaran, ya. Misalnya di sini adalah terjadinya bencana alam misalnya, ya, sehingga merusak barang persediaan berkurang, ya, atau harga BBM naik misalnya, ya, sehingga produksi lebih mahal. Maka sekarang kurva short-run supply-nya itu naik ke atas, ya. Akibatnya kita lihat di sini, ya, jumlah outputnya itu lebih kecil, harganya lebih tinggi, ya, harga lebih tinggi, ya. Inilah yang disebut dengan stagflasi, ya. Ketika output berkurang disebut dengan stagnasi, ya. Ketika harga naik disebut dengan inflasi. Maka kombinasinya disebut dengan stagflasi. Stagflasi kombinasi atau antara penurunan output dan kenaikan harga, ya. Nah, bagaimana agar perekonomian bisa kembali normal? Ya, maka perekonomian kita harus menunggu agar harga bisa turun, ya. Misalnya harga BBM, biaya produksi naik, harga BBM naik, maka agar bisa kembali ke normal maka B harus turun lagi, ya. Kurva short-run harus turun lagi ke titik A, ya, ke semula, ya. Nah, maka pemerintah untuk mengatasi hal seperti ini karena menunggu dari B ke A itu akan lama gitu, ya, kita tidak tahu, ya. Maka pemerintah bisa membuat kebijakan mengatasi ini, ya. Misalnya pemerintah mendorong kenaikan jumlah uang beredar. Kenaikan jumlah uang beredar menggeser kurva agregat demand ke kanan sehingga sekarang di keseimbangan yang baru, ya, di titik B kembali ke output semula namun pada harga yang lebih tinggi, ya. Jadi akibat kebijakan pemerintah ini, ya, kita biayanya adalah menimbulkan harga yang lebih tinggi, namun perekonomian akan kembali di tingkat semula, ya. Ini adalah salah satu cara mengatasi perekonomian dalam jangka pendek, ya, agar bisa segera pulih menuju ke kondisi normalnya, ya. Nah, itu kemudian saya tambahkan sedikit, misalnya melengkapi contoh-contoh tadi, ya. Ini guncangan shock tadi. Nah, studi kasus, ya, misalnya, ya, studi kasus di tahun 1970, ya, ada kenaikan harga minyak, ya. Harga minyaknya naik, ya, sehingga akibatnya adalah biaya produksi menjadi lebih mahal, ya. Karena biaya produksi lebih mahal, akibatnya produksi menjadi berkurang, ya, naik. Kenaikan harga minyak secara tajam, ya. Nah, akibatnya kurva short-run-nya bergeser ke atas, ya, dari A ke titik B, ya, sehingga bergeser output harganya naik, outputnya turun ke Y2, ya. Nah,
Kemudian untuk kembali normal ke dalam kondisi rata-ratanya, ya, maka itu disebabkan oleh penurunan harga minyak, ya. Setelah harganya naik, kemudian lama-lama harganya turun. Ya, 1970 itu harga naik karena itu adalah awal terbentuknya organisasi OPEC, ya, terbentuknya organisasi negara penghasil minyak. Ya. Namun ketika kemudian beberapa tahun kemudian anggota OPEC itu berselisih, ya, maka sekarang produksi minyak menjadi tidak terkendali, maka harga minyak bisa turun. Ya, maka kurva Short-Run Aggregate Supply akan turun ke bawah, ya, kembali ke keseimbangan semula. Nah, bagaimana yang tadi saya contohkan, bagaimana kalau agar perekonomian bisa segera pulih, maka pemerintah bisa mengatasi dengan contohnya menambah jumlah uang beredar, ya, mendorong permintaan agregat lebih banyak sehingga kemudian bisa pulih kembali ke kondisi yang lebih pada harga yang lebih tinggi pada kondisi yang output yang rata-ratanya, ya, output alaminya, ya. Nah, di sini kalau Anda lihat misalnya data harga minyak, ya, di tahun 70-an, ya, ketika harga minyak itu naik, ya, maka kita lihat di sini inflasi juga mengalami kenaikan, ya. Ketika harga naik, ya, kemudian biaya produksi menjadi mahal, ya, maka pabrik mengurangi produksinya, ya. Kemudian akibatnya kemudian banyak pekerja di PHK, ya, pengangguran meningkat, ya. Kemudian ketika harga minyak itu turun, ya, maka kemudian inflasinya bisa turun juga, kemudian pabrik mulai bisa lagi menyerap tenaga kerjanya, ya, mulai bekerja lagi secara normal, ya. Ini guncangan atau shock dari sisi penawaran. Ya. Kemudian kenaikan harga minyak terjadi lagi di tahun 80-an, ya, ketika awal terjadinya perang Iran-Irak, ya. Dua anggota OPEC ini berperang, akibatnya kemudian harga minyak naik lagi, ya. Harga minyak naik, kemudian inflasi juga naik, ya. Nah, namun di sini pengangguran tidak terlalu berpengaruh karena produksi sudah tidak lagi bergantung pada pada bahan bakar minyak, ya, sudah mulai beralih teknologi, ya. Ya, kemudian di tahun 86, ya, kita lihat di sini harga minyak turun, ya. Ketika harga minyak turun, maka di sini inflasi turun, ya. Kemudian biaya produksi menjadi lebih murah, maka perusahaan bisa menyerap tenaga kerja, ya. Kita lihat perekonomian berfluktuasi, ya. Penganggurannya turun, ya. Oke, ya, itu adalah contoh bagaimana perekonomian berfluktuasi dalam jangka pendek. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Jelas, ya? Ada yang mau disampaikan? Izin, Pak. Ya.
Ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Dari siapa? Oh, dari Panji ya? Izin menyampaikan aja, Pak, ada pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan. Siapa yang menanya ini? Dari Nur Fadilah. Nur Fadilah. Dalam menghadapi supply shock ya terdapat dua opsi, yaitu dengan mempertahankan permintaan atau dengan memperluas permintaan. Lalu bagaimana kedua opsi ini bisa berpengaruh terhadap adverse supply shock ya. Jadi tadi ya ketika misalnya terjadi bencana alam gitu ya, terus barang persediaannya berkurang gitu ya, maka harga menjadi naik ya. Ketika harga menjadi naik gitu ya, maka output menjadi turun ya, output menjadi turun ya. Kita bisa menunggu ya agar kondisi pulih lagi, misalnya bagaimana perusahaan bisa meningkatkan produksinya kembali ya, menuju ke kondisi rata-ratanya tadi ya. Misalnya tadi karena bencana alam, misalnya karena kerusakan pabriknya diperbaiki dulu, kemudian bisa produksi lagi kembali seperti semula ya. Tentu itu memerlukan waktu yang panjang gitu ya. Nah, di sisi lain sekarang outputnya kecil ya, tapi harganya tinggi gitu ya. Maka pemerintah bisa mendorong ya cara yang lain. Caranya adalah dengan misalnya dengan meningkatkan jumlah uang beredar. Ya. Ketika pemerintah memberikan jumlah uang beredar, maka kurva permintaan bergeser ke kanan. Ya, sekarang orang memegang lebih banyak uang. Ya, jadi ketika harganya tinggi, orang sekarang memegang uang lebih banyak. Ya, jadi mereka bisa sanggup untuk membeli barang tadi. Ya, sehingga ketika harga naik, ya maka itu akan lebih cepat mendorong produksi lebih banyak, sehingga kemudian perekonomian bisa bergerak menuju ke kondisi alaminya kembali. Ya, seperti itu. Ya. Rifki misalnya sini ya. Mengapa resesi lebih besar daripada negara berkembang ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya resesi sekarang ini kan disebabkan oleh kondisi pandeminya ya. Tentu karena kondisi pandeminya setiap negara itu berbeda-beda, ada yang bisa pulih, ada yang tidak gitu, atau ada yang malah tidak terpengaruh seperti Jepang gitu ya. Tentu kita tidak bisa menyamakan ya, karena penyebabnya sama, tapi dampaknya kan berbeda. Ada yang bisa segera mengatasi, ada yang tidak. Tentu ini yang membedakan mengapa suatu perekonomian itu ada yang bisa cepat pulih, ada yang tidak. Ya, termasuk ada juga yang justru dibilang positif, ya artinya dia tidak terpengaruh gitu ya. Bisa saja gitu, karena ada beberapa negara yang tidak terpengaruh juga. Ya, mungkin yang data Anda Vietnam misalnya, ya Jepang juga tidak karena masa pemulihannya cepat, penyelesaian masalah pandeminya, penyakitnya bisa segera teratasi. Ya, tentu ini perlakuannya berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lain. Ya, oke, ada yang lain? Kalau ada pertanyaan langsung sampaikan aja, biar saya nggak baca.
Ada lagi? Izin Pak. Ya. Pak tadi Bapak dalam penjelasannya sedikit banyak menyinggung tentang ini Pak ya, kebijakan stabilisasi, salah satunya dia dengan menambah jumlah uang beredar gitu kan Pak. Nah terkait dengan itu kan dalam ekonomi mikro semester sebelumnya kan salah satu caranya itu dengan ini, dengan mikro apa makro? ini Pak, mikro Pak, yang soal apa? Dengan supaya bisa menambah jumlah uang apa? Menambah jumlah uang beredar itu. Nah sekarang Pak keadaannya Mbak, pemerintah itu malah nerbitin ini Pak, nerbitin ori suku gitu. Itu kan berarti berusaha mengurangi ini Pak, mengurangi jumlah uang beredar itu. Sedangkan kondisi itu sedang resesi, maksudnya sedang sulit gitu kondisinya. Itu penjelasannya kira-kira bagaimana Pak? Terkesannya kontradiktif. Oh iya. Makasih Pak. Oke, ya. Jadi nanti kita jadi gini ya. Faktor yang berpengaruh terhadap kurva agregat demand itu ada dua, ya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, ya. Ini yang nanti akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya ya setelah UTS. Kita akan melanjutkan lagi. Ini baru pengantarnya saja, ya. Kita belum masuk ke dalam bagaimana sebenarnya terbentuknya kurva agregat demand tadi. Kita belum masuk ke sana, ya. Tapi nanti akan kita lihat di situ bahwa kurva agregat demand itu dipengaruhi oleh dua itu, ya, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan nanti ada juga mengenai kebijakan perdagangan, ya, ada tiga, gitu ya. Jadi kalau yang Anda sebutkan tadi itu adalah kebijakan fiskal, ya. Yang saya gunakan contoh tadi di sini adalah kebijakan moneter, ya. Kebijakan pemerintah apa mengatasi resesi, ya. Tadi kalau di awal kan Anda sudah lihat bagaimana ketika resesi justru yang masih positif adalah belanja pemerintah, ya. Karena pemerintah itu ingin mendorong, menstimulasi perekonomian agar orang itu bisa punya apa namanya, bisa punya permintaan, ya, permintaannya tetap terjaga, maka pemerintah memberikan subsidi, memberikan bantuan. Itu adalah kebijakan dari sisi fiskal. Kalau yang tadi contoh dari kebijakan moneter. Ya, Mas Panji, itu dulu. Nanti akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Ya, bagaimana terbentuknya kurva agregat demand itu. Oke? Jelas ya? Ada yang mau tanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi itu kan dijelaskan bahwa nantinya faktor real itu tidak bisa dipengaruhi oleh faktor nominal. Nah, faktor nominal itu kan contohnya seperti kenaikan harga, fluktuasi harga, sama jumlah uang beredar. Nah, yang dimaksud faktor real itu apa aja, Pak? Ya, jadi begini tadi ya, ketika dalam jangka panjang, ya, jangka panjang, faktor real, faktor nominal tidak berpengaruh terhadap faktor real, ya. Perubahan jumlah uang hanya mengakibatkan inflasi, gitu ya, tapi tidak mengakibatkan produktivitas, ya. Produktivitas tadi, produksi ya, kayak tadi saya contohkan. Kalau saya punya pabrik roti misalnya, apa namanya, saya memproduksi berapa banyak jumlah roti yang saya produksi itu hanya berdasarkan modal yang saya miliki dan jumlah tenaga kerja. Itu ya, itu kalau dalam jangka panjang. Sehingga saya tidak memperhatikan perubahan harga. Kalaupun harga itu naik, itu dipengaruhi oleh jumlah uang beredar yang tambah banyak. Jadi faktor realnya itu seperti tadi contohnya. Berapa banyak roti saya hasilkan, berapa banyak petani menghasilkan beras, ya, berapa banyak nelayan menghasilkan ikan, itu adalah faktor real, ya.
faktor nominalnya ya nanti misalnya 1 kilogram beras dihargai 10.000, berarti saya produksi 100 kilo dikalikan dengan 10.000, itulah nilai pendapatan nominal saya. Pendapatan real saya ya sekian itu tadi, ya 100 kilo beras, 1 ton ikan misalnya, ya. Namun di dalam jangka pendek, nah ya berbeda. Namun dalam jangka pendek, ya ketika harga naik, ya itu berpengaruh terhadap keputusan saya. Ya, ketika saya jual roti, ketika harga roti naik karena permintaan masyarakat naik, ini adalah kesempatan saya untuk mengambil keuntungan. Maka saya akan produksi lebih banyak. Sehingga dalam jangka pendek, pengaruh dari harga itu berpengaruh terhadap output yang saya hasilkan. Ya, sehingga dalam jangka pendek produksi roti saya lebih banyak. Karena saya ingin menikmati keuntungan lebih besar karena mumpung harganya naik. Nah, dalam jangka panjang ketika harga naik, maka nanti lama-lama harga akan turun menuju ke kondisi keseimbangan semula. Sehingga ketika harga turun ya saya kemudian menyesuaikan lagi produksi saya. Itu ya, jelas ya Mbak Winnie ya? Iya Pak, jelas. Jadi yang tadi itu yang ketika jangka pendek, ketika dia itu berpengaruh terhadap keputusan untuk memproduksi itu tidak dipengaruhi oleh ini ya Pak, perubahan biaya inputnya misalnya. Kan kalau misalnya biaya inputnya tinggi, juga produktivitasnya juga turun. Ya, jadi dalam jangka pendek ya aktivitas produktivitas itu dipengaruhi oleh perubahan harga dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang tidak, karena harga itu fleksibel. Ya, kalau dalam jangka pendek harga itu cenderung kaku, ya. Sehingga kalau harga cenderung kaku ya, maka upah ketika ini contoh misalnya, kalau upah nominalnya tetap sekian gitu ya, harga naik maka upah realnya itu turun. Ya enggak? Upah real turun kan kalau harga naik B per P. Ya. Ketika ini turun, maka ini kesempatan, misalnya perusahaan bisa menambah tenaga kerja misalnya. Itu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ya. Nah, kalau nggak ada saya yang bertanya nih, misalnya ini ada contoh soal tahun lalu ya. Kelihatan nggak yang nomor 7? Terlihat Pak. Ya, nah coba yang nomor 7, ini kan materi kita sekarang. Ini soal semester lalu. Saat ini terjadi penurunan ekonomi akibat pandemi. Bagaimana menganalisis kejadian ini? Jelaskan secara singkat dengan disertai grafik. Apakah ini adalah shock demand atau shock supply? Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Bagaimana? Ada yang mau jawab?
Gimana kira-kira? Kalau saat ini perekonomian mengalami penurunan akibat adanya pandemi, kalau menurut Anda itu kira-kira shock demand apa shock supply? Shock demand, Pak. Siapa tadi? Mas Muhammad. Mengapa Anda bilang shock demand? Menurut saya karena di situ adanya permintaan agregat yang turun dikarenakan kan kita menjauhi angka full employment ya Pak. Dalam artian kita itu tingkat pengangguran itu menjadi lebih tinggi karena adanya shock itu atau guncangan itu tadi. Nah, dengan itu kan berarti kan suatu permintaan agregatnya itu kan turun, ditandai dengan Y yang berkurang, dalam artian total outputnya itu berkurang ke kiri. Nah, sehingga berkurang ke kiri itu akhirnya meskipun harga itu tetap, tapi karena ini jangka pendek Y-nya ke kiri, itu yang disebut sebagai shock demand. Dalam artian efek negatif dari guncangan permintaan itu tadi, Pak. Jadi Y-nya jadi berkurang karena permintaan agregat yang turun. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Yang mau menambahkan? Dari siapa ini? Bisa menambahkan jawabannya itu, Pak. Panji, Pak. Dari Panji. Oh iya, gimana Mas Panji? Selain yang tadi aku bilang shock demand, saya juga setuju karena penurunan daya beli, Pak ya. Maka permintaannya berkurang. Itu menurut saya juga perpaduan, Pak. Jadi selain shock demand juga ada shock supply. Dalam hal ini itu berbagai negara kan akhirnya mengambil langkah untuk lockdown, Pak. Sehingga mobilitas ekspor impor itu yang notabene-nya adalah supply itu berkurang atau terkendala gitu, Pak. Jadi jawaban untuk soal tadi, kalau misalkan menurut saya itu kompleks gitu, perpaduan juga antara selain shock demand juga ada shock supply-nya. Jadi saya gitu. Oke, Panji. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau berpendapat lain? Apakah itu benar shock demand? Sekarang kalau dilihat sekarang ya, apa penyebab apa namanya? Penyebab penurunan ekonomi sekarang adalah pandemi. Apa sih akibatnya pandemi itu terhadap aktivitas perekonomian? Orang sakit terus tidak bisa kerja, Pak. Orang sakit tidak bisa kerja. Apa itu dulu ya penyebabnya ya? Ya, Pak, tidak bisa kerja, tidak bisa memproduksi, Pak, nanti, Pak. Nah, sekarang kalau orang kerja tidak bisa produksi, menurut Anda itu shock-nya itu dari sisi permintaan apa dari sisi penawaran? Penawaran, Pak. Penawaran, Pak. Penawaran. Nah, jadi gimana yang benar? Jadi gimana jawabannya? Jadi jawabannya yang benar bagaimana jadinya? Jadi kalau dari pertanyaan tadi, shock supply. Ya, pementingnya shock supply dulu, nanti bisa merembet juga ke setelah-setelahnya bisa jadi shock demand juga gitu. Nanti Anda coba begini ya, Anda harus bisa menguasai apakah suatu
suatu apa namanya, suatu hal itu berpengaruh, ya ini kelihatan ya, apakah suatu kejadian itu berpengaruh terhadap sisi permintaan atau sisi penawaran gitu ya. Mungkin saya bisa Anda bisa lihat ini nggak? Bisa, Pak. Ya, ini adalah materi Anda dulu nih, waktu Anda tingkat 1 ini. Ya, pengantar ekonomi makro, ya. Anda bisa baca lagi, ya. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah kejadian ini merupakan berpengaruh terhadap supply atau demand, ya? Keputusan rumah tangga menabung lebih banyak, terus kemudian ada bencana alam, kemudian ada ada kesempatan kerja di luar negeri, orang lebih memilih menjadi pekerja luar negeri gitu ya. Ada contoh-contoh soal seperti itu ya. Nanti Anda bisa baca lagi ya. Ada contoh soal seperti ini. Ya, jadi Anda nanti bisa membedakan ya. Penurunan persediaan ya, pemerintah meningkatkan belanja, perkembangan teknologi ya. Resesi karena orang luar negeri lebih sedikit membeli barang dalam negeri. Nah, ini nanti Anda bisa menjelaskan apakah ini shock dari sisi permintaan atau dari sisi penawaran, ya. Ya, jadi Anda nanti pelajari lagi itu ya. Jadi harus jelas nanti bisa bedakan ini berpengaruh terhadap permintaan apa penawaran, ya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi shock supply ini? Ya, tadi saya sudah jelaskan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana grafiknya? Nah, coba Anda grafiknya tadi ada yang bisa nggak grafiknya? Kalau ini shock supply, ya, akibat pandemi banyak orang sakit, orang tidak bisa bepergian, ya, akhirnya orang tidak bisa berproduksi, outputnya turun, ya, persediaan barang menjadi berkurang, ya. Kalau kebutuhan orangnya tetap, apa yang terjadi? Barangnya turun, harganya naik, Pak. Ya, harganya naik, ya. Nah, bagaimana menggambarkannya? Bagaimana menggambarkannya? Mungkin dengan menambah AD-nya, Pak, meningkatkan AD juga. Enggak, ini dulu. Apa namanya, menggambarkan kondisinya dulu. Belum cara mengatasinya. Menggambarkan kondisinya dulu. Bagaimana? Dampak dari pandemi, berkurangnya produksi, ya. Bagaimana bentuk kurvanya? Ya. Kita kembali ke sini lagi tadi, ya. Yang contoh saya tadi itu, ya. Nah, ini ya. Contohnya. Kan kita tadi adalah agregat supply, ya. Shock dari sisi supply. Ya. Kurva short-run agregat supply-nya ke atas. Ya. Bergerak dia ke atas, naik. Akibatnya harga naik, outputnya sedikit. Ya kan?
Maka kalau kita ingin menunggu agar pandeminya selesai, ya, dan kita nggak tahu kapan, maka kita akan lama menuju ke kondisi A ini, ya, ke kondisi normalnya ini, rata-ratanya ini kita akan lama menunggunya. Bagaimana caranya? Ya tadi, ya, kita menggeser kurva agregat demand ke kanan, ya. Contoh yang kita gunakan di sini adalah mendorong kenaikan jumlah uang beredar. Ya. Bisa juga kurva agregat demand nanti dengan kebijakan fiskal apa? Meningkatkan belanja pemerintah, ya. Pemerintah memberikan bantuan sosial, ya, kartu prakerja misalnya. Sehingga apa? Orang itu bisa memperoleh uang sekarang, bisa meningkatkan permintaannya kembali, bisa belanja lagi, ya, punya uang lagi dia, sehingga bisa mendorong kurva agregat demand ke kanan, ya. Kita ini kalau kita mau segera agar bisa segera mengatasi, ya, jadi itu yang Anda lihat, ya, pengaruhnya. Jadi mengapa pemerintah itu meskipun resesi justru belanjanya ditingkatkan, karena tadi, ya, bantuan sosialnya naik, ya, sehingga defisit kita tambah banyak, ya. Ketika defisit kita tambah besar, ya, penerimaan pajaknya turun, belanjanya tambah banyak, defisitnya tambah besar, maka pemerintah membuat utang baru salah satunya, ya kan? Kalau Anda lihat mengeluarkan obligasi, surat utang gitu, karena uang untuk membiayai ini nggak cukup gitu, ya. Itu yang mendorong pemerintah membuat utang baru. Ya, oke, itu ya, jelas. Oke, jelas ya. Jelas, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Apa kita perlu bahas soal, bagaimana? Izin bertanya, Pak. Ya. Yang mengenai shock tadi ya, Pak, khususnya yang supply Ya. itu, mengapa yang berubah itu hanya yang short run ya, Pak? Yang long run itu tetap terus itu, Pak. Apakah tidak berpengaruh itu ya, Pak? Atau gimana, Pak? Iya, ya. Jadi long run itu akan pengaruhnya itu panjang, dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek seperti sekarang, gitu ya. Akibat pandemi, ya, kecuali kalau pandeminya sudah lama, Mas, gitu ya. Pandemi ini kan pandeminya baru, ya. Kita yang tadi saya sudah buka, ya, dengan pembukaan bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia adalah 5%. Tiba-tiba ketika terjadi pandemi, ya, tiba-tiba perekonomian kita turun, ya, dalam jangka pendek, ya. Nah, ini yang ternyata dalam jangka pendek itu bergeser dari kondisi rata-rata. Biasanya kita tumbuh 5%, ini tiba-tiba minus 5%, minus 3%, ya, baru di 2 kuartal ini, ya, turun. Ya, nah ini kan berarti dalam jangka pendek ini. Kalau jangka panjang, ya nanti apakah ini bergeser dari yang 5%-nya ini, gitu. Baik, Pak. Ya kan, kalau Anda lihat nanti di kurva yang di pertama sekali kan Anda bisa lihat di situ. Ya. Ini bisa juga, ya. Nah, ini misalnya. Ya. Rata-ratanya seperti ini, yang di garis hijau ini adalah perekonomian berlaku dalam jangka panjang gitu. Namun dalam jangka pendek ya kita turun nih sekarang, resesi, kita turun nih, turun. Ya. Sehingga kalau dilihat dalam jangka panjang ya ada gap kan antara rata-rata jangka panjangnya dengan jangka pendeknya. Jangka pendeknya itu turun kita 5%, minus 3%, ya. Dari yang seharusnya rata-ratanya 5%. Nah, ini
Ini kondisi ini yang kita hadapi sekarang, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Apa mau kita bahas juga di soal-soal yang lain? Boleh Pak, coba Pak dibahas Pak soalnya Pak. Oke, ya, soal yang lain. Ya, ini contohnya soal tentang ini pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, dalam kondisi steady state, ya, dalam kondisi mapan, apa pengaruhnya kalau konsumsi naik, kalau pertumbuhan penduduknya naik, kalau produktivitasnya naik? Nah, coba, ada yang mau jawab nggak? Apa pengaruhnya dalam perekonomian yang mapan ketika konsumsinya naik, ketika pertumbuhan penduduknya naik, ketika produktivitasnya naik? Gimana kira-kira? Bagaimana ketika perekonomian dalam suatu negara itu sudah mapan, ya? Apa pengaruhnya kalau konsumsinya naik? Apa pengaruhnya kalau pertumbuhan penduduknya naik? Apa pengaruhnya kalau teknologinya naik? Ada yang mau menjelaskan? Ini pertemuan minggu lalu ini. Ada yang masih ingat? Apa lupa ya? Baru minggu lalu padahal. Izin Pak, Ya, gimana Pak Nadia? kalau misalnya pertumbuhan penduduknya naik, otomatis kan populasinya akan menaikkan investasi. Jadi modalnya itu rendah. Salah. Kalau misalnya penduduknya naik, otomatis modalnya itu mengalami kenaikan juga. Bagaimana? Kalau pertumbuhan penduduknya naik? Pertumbuhan penduduk itu apa? N ya, pertumbuhan Iya, penduduknya itu N. populasinya naik. Ya, jadi gimana? Kalau Investasi. penduduknya terlalu banyak, jadi Investasinya naik, terus modal per populasinya itu bakal rendah karena dibagi dari banyak populasi itu. Jadi kalau misalnya modalnya rendah, outputnya otomatis juga rendah, turun. Oke, ya betul Mbak Nadia. Tapi begini, ketika penduduknya bertambah, bukan investasinya naik. Ya. Ketika modalnya bertambah, ketika penduduknya bertambah, ya, maka penduduk yang bekerja tadi membutuhkan modal, sehingga modalnya makin turun, makin berkurang. Ya, dia menambahkan menambah penyusutan modal, sehingga modalnya jadi cepat habis. Ya, modalnya menjadi berkurang. Ya, jadi outputnya juga turun. Ya, gitu ya penjelasannya. Oke. Kalau konsumsi gimana? Kalau konsumsi yang naik? Bagaimana kalau konsumsi naik? Kalau konsumsinya naik, investasinya berkurang Pak. Sehingga kondisi mapannya itu titiknya munculnya titik baru gitu. Berubah. Iya. Apa naik apa turun? Turun. Kapital perwarukannya lebih pendapatan yang ada itu
bakal disisihkan buat konsumsi, sehingga buat yang tabungannya mengecil. Jadi investasinya juga turun, Pak. Oke, ya, gitu ya. Jadi kalau konsumsinya naik, tabungannya kecil. Kalau tabungannya kecil, maka investasinya juga berkurang. Investasinya turun, maka modalnya juga turun. Ya, modalnya turun, pertumbuhannya turun, bergeser ke kiri. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau teknologinya naik? Ya, nanti Anda bayangkan ya gambarnya yang kemarin itu ya, yang gambarnya yang ada di video saya atau di penjelasan saya kemarin ya, gambarnya. Kira-kira gimana kalau teknologinya naik? Produktivitasnya naik, Pak. Terus, apa akibatnya? Jadinya outputnya kan jadi naik. Terus kemudian investasinya naik. Gitu. Modalnya Sehingga juga modalnya begitu. naik. Modalnya naik. Modalnya. Jadi gimana? Ya, jadi kalau teknologinya naik, ya, satu itu ambigu, ya. Di satu sisi, ketika teknologinya berkembang, outputnya jadi naik kan, karena lebih efisien. Tapi di sisi lain, dengan adanya kenaikan teknologi, modal juga jadi cepat habis kan, cepat berkurang, ya kan? Kalau dulu saya bekerja pembuat roti dengan alat manual gitu ya, maka modal ketika kemudian saya pakai mesin, maka modal saya juga cepat habis jadinya. Ya, jadi ada dua sisi ketika teknologi itu meningkat, ya, outputnya tambah banyak, namun modal juga cepat tambah habis, gitu ya, dua sisi itu. Oke, jelas ya? Ini, coba nomor 5. Ya, nomor 5. Pengangguran merupakan pengangguran struktural. Apa penyebab pengangguran struktural? Apa yang terjadi di Indonesia? Bagaimana cara mengatasi pengangguran struktural? Apa penyebab pengangguran struktural? Kemajuan teknologi, Pak. Kemajuan teknologi. Tadi siapa tadi? Muhammad Yudi, Pak. Ya? Ya, oke. Apa pengangguran struktural? Muhammad Yudi. Pengangguran struktural itu muncul karena apa? Faktor geografis, Pak. Ya? Faktor geografis. Faktor geografis. Tingkat pendidikan. Karena ketidakcocokan antara keterampilan dengan mutu si tenaga kerja itu, Pak. Apa bedanya dengan friksional? Lupa ya? Jadi kalau pengangguran struktural itu karena terjadi gap antara permintaan dengan penawaran kerja. Penyebabnya apa? Penyebabnya misalnya karena upah minimum, ya kan? Ketika upah minimumnya itu di bawah keseimbangan, gitu ya, maka akan mengakibatkan di atas keseimbangan, maka akan mengakibatkan pengangguran, gitu ya. Kalau upah minimumnya di atas keseimbangan, maka akan mengakibatkan pengangguran, ya.
orang yang ingin bekerja banyak, sedangkan perusahaan meminta meminta tenaga kerja lebih sedikit sehingga timbul pengangguran. Ya, itu adalah salah satu contohnya. Terus yang kedua apa? Karena misalnya demo permintaan upah naik oleh serikat pekerja misalnya, ya. Seperti itu contohnya, ya. Lalu bagaimana caranya? Ya tadi mengatur lagi agar serikat pekerja tidak terlalu dominan, ya, menyesuaikan upah kerja lagi, ya, mendorong terbentuknya balai latihan kerja dan sebagainya. Ya. Keempat, pemerintah memberikan subsidi dan keringanan pajak. Apa yang akan terjadi dengan saving dan investment, net export, net capital outflow? Ya. Apa yang terjadi ketika pemerintah memberikan subsidi dan keringanan pajak? Apa yang terjadi dengan tabungan? Meningkat, dan Pak. investasi? Ya, ketika subsidinya naik, ya, Savingnya bertambah. Meningkat. Bertambah, Pak. Meningkat. Kenapa savingnya meningkat ketika pemerintah meningkatkan subsidi dan menurunkan pajak, keringanan pajak? Karena pendapatan tiap orang jadi lebih besar gitu, Pak. Ya, kan ini dengan tingkat tabungan. Kan pemerintah memberikan bantuan ini agar orang-orang yang tidak bisa konsumsi bisa mengkonsumsi. Apa akibat dari tindakan pemerintah itu? Meningkatkan subsidi dan mengurangi pajak. Apa akibatnya terhadap tabungan? Menurun, Pak. Menurun. Kan belanjanya tambah banyak. Iya. Subsidinya tambah besar. Penerimaan pajaknya dikurangi, dipotong. Kan berarti tabungan nasionalnya turun karena belanja pemerintahnya naik. Ya kan? Tabungannya turun. Apa akibatnya ketika tabungan turun? Investasi Juga turun. Investasi turun. Bagaimana dengan neraca perdagangannya? Neraca perdagangannya gimana? Berkurang. Ya, neraca perdagangannya berkurang. Sehingga kita harus membiayai investasi kita dengan pinjam dari luar negeri, ya. Jadi capital outflow kita juga turun. Itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, perekonomian mengalami penurunan supply dan demand. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bank Indonesia? Bagaimana caranya? Bagaimana dampaknya? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bank Indonesia? Ya, ini kebijakan moneter. Supply dan demand meningkatkan uang beredar, Pak. Ya, Meningkatkan uang beredar supaya agregat demand-nya tuh bergeser ke kanan. bagaimana caranya meningkatkan jumlah uang beredar? Bagaimana, Pak? Bagaimana cara meningkatkan jumlah uang beredar? Mencetak uang, Pak. Membeli obligasi. Obligasi. Apa lagi? Menurunkan suku bunga tabungan, Pak. Oke, terus satu lagi. Menurunkan cadangan. Oke, ya. Nanti bagaimana dampaknya Anda jelaskan di situ ya. Jumlah uang beredar naik, mendorong kenaikan permintaan ya, sehingga permintaannya naik, bisa mendorong permintaan sehingga bisa mendorong produksi dan sebagainya ya. 2, bagaimana menghasilkan zero economic profit? Kaitkan dengan accounting profit dan capital owner. Gimana?
Mengapa negara yang menghasilkan zero economic tetap zero profit, zero economic profit, tapi tetap menjalankan kegiatan ekonomi? Ya, karena zero economic profit itu apa? Sudah menunjukkan apa? Sudah memperhitungkan nilai implisit, sudah memperhitungkan opportunity cost, ya. Jadi secara accounting profit dia itu secara accounting dia itu mendapatkan keuntungan meskipun secara ekonomis dia nol, ya. Sehingga dia bisa tetap terus menjalankan kegiatan ekonomi, ya. Kemudian capital owner-nya juga nilai kepemilikannya juga kan modal itu nilainya akan bertambah nilainya, ya. Ini yang bisa mendorong perekonomian tetap dijalankan meskipun zero economic profit, ya. Kemudian yang pertanyaan pertamanya isinya terkait dengan menghitung indeks Slice Payers dan indeks PASE, ya. Indeks Slice Payers indeks harga konsumen, kalau PASE itu adalah GDP deflator, ya. Kalau Slice Payers itu berdasarkan timbangan tetap, ya. Jadi konsumsi di tahun dasar, ya. Itu digunakan untuk menghitung kenaikan harga. Kalau indeks PASE itu menggunakan GDP deflator berdasarkan barang yang dikonsumsi saat ini, ya. Kemudian dibandingkan harganya dengan harga tahun lalu, ya. Kemudian kita menghitung berapa tingkat pertumbuhan ekonomi, ya tinggal nominal tahun ini dengan tahun lalu dengan tahun ini, itu kemudian dibandingkan. Oke? Jelas ya? Iya, Pak, jelas. Iya, Pak. Oke ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, ada yang ditanyakan lagi nggak? Jelas ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup pertemuan di siang ini sampai bertemu di apa 2 atau 3 minggu lagi ya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Terima kasih Terima kasih banyak. banyak, Pak. Selamat siang. Terima kasih banyak, Pak.